Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Novia LPG. Masih setia dengan Milya Lab Creator ya. Kali ini kita akan coba untuk membuat sebuah kuis di dalam Milya Lab Creator tersebut. Langsung saja kita ke Milya Lab Creatornya yang sudah saya sediakan. Nah, ini adalah contoh project yang sudah saya buat ya. Yang sudah saya buat dalam pembelajaran fisika, yaitu mengenai hukum Archimedes. Nah, seperti ini. Misal saya akan membuat sebuah kuis. Pastikan kuis itu sebenarnya di akhir dari pembelajaran ini ya, di akhir dari pembelajaran ini. Tapi pada kesempatan kali ini saya contohkan di depan agar bisa lebih cepat saja. Tapi usahakan teman-teman kalau dalam membuat sebuah kuis ada di belakang, karena setelah mereka mengikuti pembelajaran ini baru mereka bisa melihat kuis. Atau bisa juga kuisnya ada di depan sesuai dengan permintaan dari atau ide-ide imajinasi yang Bapak Ibu miliki lah. Tapi pada saat ini saya akan coba untuk membuat kuisnya saja, cara membuat kuisnya. Nah, pertama kita arahkan untuk ininya apa namanya petunjuknya untuk silahkan kerjakan kuis, misalnya seperti itu, tanda seru. Jadi siswa ketika membuka ini, oh saya disuruh mengerjakan kuis nih gitu. Nanti lokasi kuisnya ada di bawah ya, ketika di Milya Lab Viewer. Kita akan coba tambahkan kuis, yaitu add quiz. Kemudian di sini ada passing grade atau passing score. Berapakah batasan nilai siswa dinyatakan lulus? Misalnya 70 KKM lah ya. KKM-nya 70. Dan grade-nya berapa? Kalau memang dia 60 itu dapat E misalnya, 5 dari ini di bawah 55 dia dapat E. Kemudian dapat jangan 70D ya, orang passing grade-nya aja 70. Kita geserkan, misalnya kalau dia dapat nilai 60 itu dapat nilai D misalnya seperti ini. 60 ya, 60. Kemudian ketika dia dapat nilai 70 itu dapat nilai C misalnya, atau 70 ke atas itu baru dapat nilai C. Berarti gini, E-nya itu segini misalnya, terus D-nya itu segini. Kalau dia dapat nilai 70 sampai 70 seperti ini, nah berarti dia dapat nilai B, C misalnya ya. Untuk nilai 85 misalnya, ini bisa diatur. Misalnya nilai 85 itu dia dapat B, ketika nilainya 86 sampai 100 itu dapat A. Nah, ini kurang lebih cara mengaturnya. Kemudian di sini ada time setting. Time setting ini adalah lamanya siswa dalam mengerjakan soal tersebut. Jadi kalau bisa jangan lama-lama ya dalam mengerjakannya. Time setting ini kalau terlalu lama, misal 1 jam, jadi siswa itu selama 1 jam tuh boleh mengerjakan soalnya. Nah, usahakan soalnya ringan-ringan saja di VR ini ya, jangan terlalu susah. Saya buat 2 menit saja dengan kategori 1 soal nanti misalnya ya. 2 menit. Kemudian saya pilih next. Nah, di sini akan tampil question list, score, dan question detail. Jadi yang pertama kita perhatikan adalah question listnya. Nah, di question list ini kita bisa add question. Nah, di sini akan ada tampilan dari question yang pertama. Kita klik saja, otomatis kita akan diarahkan ke question detailnya. Nah, apa pertanyaan yang bisa kalian Bapak Ibu berikan? Misalnya sebutkan bunyi hukum Archimedes misalnya. Karena kita bahas hukum Archimedes nih. Archimedes. Seperti itu misal. Atau manakah di bawah ini yang merupakan bunyi hukum Archimedes, atau gini aja. Manakah di bawah ini penerapan dari hukum Archimedes gitu ya, hukum Archimedes, tanda tanya. Jadi di sini kalau memang di sini dibatasi kalau tidak salah 20 kata ya. Kalau memang kata-katanya banyak, teman-teman bisa tambahkan add image
pilih image-nya dalam bentuk image, nanti soalnya dalam berbentuk image, dalam berbentuk gambar gitu ya, bisa. Kemudian answernya ini bisa sebenarnya Bapak Ibu tambahkan tidak hanya cuman true or false ya. Bisa lebih ABC seperti itu, ada 4 tinggal add answer ya. Misalnya ada 4, tapi jawaban yang benar ada di mana? Misalnya di sini. Nah, jadi di sini misalnya apa nih yang penerapan dari hukum Archimedes itu, misalnya mobil misalnya itu kan salah misalnya ya. Terus motor. Kemudian yang benarnya adalah balon terbang. Misalnya balon terbang itu kan bagian dari hukum Archimedes ya. Kemudian di sini handphone misalnya. Ini hanya contoh-contoh simpel saja. Kalau sudah seperti ini, misal kalian kelebihan ditambahkan 5 misalnya, ternyata pengen cuman 4, itu tinggal klik hapus saja, maka akan ada seperti ini. Kalau sudah di save, jangan lupa di save. Save, maka ini akan tersimpan. Tapi kita cek lagi ya. Kita coba cek lagi. Next. Nah, ini sudah masuk ke pertanyaan yang pertama. Tapi pertanyaan pertama tadi belum kita kasih skor, maka harus kita kasih skor. Skornya adalah 100. Nah, seperti itu. Karena saya cuma mau memasukkan satu pertanyaan. Tapi kalau misalnya mau 2 pertanyaan, tinggal add question lagi, kemudian kita lakukan hal yang sama. Nah, tapi kalau misalnya cuma satu, kita bisa delete question. Nah, kita hanya pilih satu. Di sini harus teman-teman perhatikan bahwa skornya itu harus 100. Skornya harus maksimal 100. Jika teman-teman membuat di sini skornya 50 misalnya seperti ini, saya contohkan agar teman-teman tidak merasa salah. Kita akan buat 50. Kalau kita save ya, kalau kita save nih, dia udah ada ini score used 100 misalnya ya. Tidak boleh 50 misalnya seperti itu. So, kalau kita ganti 100, oh, ini skornya udah 200 kata dia, nggak boleh lebih dari 100. Ternyata saya sudah pernah buat nih di dalam konten ini. Kita coba cek nanti ya. Ini saya buat 100. Yang jelas teman-teman harus buat ini 100 nanti. Dalam satu scene ini ininya harus 100. Skor maksimalnya harus 100. Kalau sudah, bisa kita simpan ya. Ini tidak bisa disimpan karena sebenarnya ada notif ini, skornya ada 200 ya, skornya ada 200. Saya cancel aja dulu. No save, review dulu, kita close aja dulu, kita buang. Yes, nggak di save ya, jadi nggak ada quiznya. Ini nggak ada quiznya karena di sini ternyata sudah pernah saya buatkan kuis. Nah, itu salah satu contoh kenapa nilainya harus 100 ya. Karena di sini ternyata sudah pernah saya buatkan di sini sepertinya. Sudah saya buatkan edit quiz nih. Kemudian next. Oh, ternyata saya sudah pernah membuat sebuah pertanyaan, 2 pertanyaan berskor 50 dan 50 nih ya. Jadi sudah pernah, maka di sini skor usage-nya 100 sudah pas. Tapi kalau ini saya hapus, saya nyatakan ini skornya cuma 10 misalnya, yang pertanyaan kedua cuma 10, itu akan ada warning juga nanti. Tidak bisa disimpan bahwa skornya harus dibuat 100. Nah, itu teman-teman bisa explore sendiri. Yang jelas nanti skornya harus 100 ya. Total dari jumlahnya harus 100. Di sini juga ada usernya, skor usage-nya. Jadi teman-teman bisa tahu tuh sudah berapa soal, sudah berapa skor yang kita pakai. Total question ada 3 dari 100. Maksimal pertanyaannya dalam satu scene adalah 100. Saya baru buat 3 dengan skornya 50-50. Di yang satu tadi itu 0, masih tidak ada skor ya. Kita save. Nah, karena ini hanya pembelajaran contoh saja, saya kembalikan ke yang tadi, yang di sini. Di sini tadi kita lihat di edit quiznya itu ketika kita next tadi sudah ada pertanyaan yang saya buat tapi tidak ada skor seperti itu ya. Jadi karena ini hanya sekedar contoh, saya tidak buat ini skornya. Tapi kalau teman-teman membuat sebuah pertanyaan misalnya karena ini pertanyaan di awal misalnya, bolehlah dibikin skornya 0, tidak berdampak, hanya untuk pertanyaan awal saja misalnya seperti itu ya. Nah, itu untuk skor ini harus sangat diperhatikan karena jika skor ini lebih dari 100,
maka itu tidak akan berhasil. Maka nanti project Bapak Ibu tidak akan tersimpan kuisnya, tidak tampil di Milele Viewer. Oke, karena ini hanya sebuah contoh, saya hapus kembali ya. Saya delete. Oke. Kita simpan. Oh, belum tersimpan ya. Kita belum di delete-nya, belum tersimpan. Oke, kita coba ini save. Nah, seperti itu ya. Kurang lebih kita simpan. Maka kuis yang kalian buat itu akan tampil di Milele Viewer. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video tutorial berikutnya.